Sebanyak 400 orang dinyatakan reaktif COVID-19 usai wisata libur panjang akhir pekan lalu. Hasil reaktif didapat setelah petugas menggelar tes rapid di beberapa tempat wisata di Jawa Barat. Tes cepat atau rapid test dilakukan di sejumlah daerah kunjungan wisatawan seperti di Bogor, kawasan Puncak, dan sejumlah tempat wisata lain di Jawa Barat akhir pekan lalu. Dari sekitar 11.000 tes yang dilakukan secara acak, 400 orang diantaranya dinyatakan reaktif COVID-19. Tim Satgas kemudian meminta warga yang terdeteksi reaktif COVID-19 untuk melakukan penelusuran terhadap orang terdekat dan melaksanakan isolasi mandiri. Yang menjadi destinasi ada 15 kota kabupaten, kita lakukan rapid test dan swab. Total sekitar hampir 14.000 yang di rapid test, yang reaktif ada 408. Jadi ada 408 wisatawan yang selama libur panjang ini reaktif. Selain itu, menurut Ridwan Kamil, ke-408 orang tersebut masih menunggu hasil selanjutnya, yakni hasil swab di beberapa daerah. Tim iNews melaporkan. Pelajar di Surakarta, Jawa Tengah akan mulai simulasi sekolah tatap muka hari Rabu lusa. Para guru, karyawan, hingga murid menjalani rapid test massal yang dilakukan di 3 sekolah percontohan tatap muka. Puluhan guru, karyawan, dan ratusan siswa di Surakarta, Jawa Tengah menjalani rapid test massal sebelum menjalani simulasi sekolah tatap muka yang dimulai pada 4 November mendatang. Rapid test dilakukan serentak oleh tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Bung Karno Solo di 3 sekolah yang akan menjadi percontohan tatap muka, yakni SMP Negeri 4 Surakarta, SMP Al-Azhar Syifa Budi, dan MTS Negeri 1 Surakarta. Anak-anak itu terbagi dalam 2 kelompok, karena hanya boleh 50%-nya. Hari ini nanti insya Allah ada 119 anak. Akan kita bagi dalam 3 kelompok biar nanti dia tidak menunggu terlalu lama di sekolah. Setengah 10 nanti akan datang kelompok kelas ABC. Kemudian 30 menit kemudian kelas BIK. 30 menit berikutnya HIJ. Jadi seperti itu. Nanti anak-anak akan transfer di ruang kelas masing-masing. Nanti Bapak Ibu guru akan memandu untuk naik dari arah sana, turun dari arah sini. Sementara untuk para guru yang dinyatakan reaktif diminta untuk bekerja dari rumah. Dan bagi anak-anak yang belum mengikuti rapid test akan dites tahap 2 pada 13 November mendatang. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebanyak 317 jemaah umroh asal Indonesia tiba di Arab Saudi pada Minggu malam waktu setempat dan akan dikarantina selama 3 hari. Sementara pemerintah sedang melobi Arab Saudi agar maskapai Indonesia bisa diizinkan membawa jemaah ke Tanah Suci. Pesawat Saudi Airlines yang membawa jemaah umroh asal Indonesia mendarat di Tanah Suci Minggu malam waktu setempat. Sebelum turun ke terminal, para jemaah diwajibkan mengisi data screening COVID-19, termasuk melengkapi semua kebutuhan administrasi. Selanjutnya jemaah turun dan menuju terminal untuk proses kedatangan. Suhu tubuh jemaah dimonitor melalui detektor di bandara. Di terminal, jemaah asal Indonesia disambut Konjen RI Jeddah dan Konsul Haji KJRI Jeddah. Selanjutnya dengan menumpang bus, jemaah bertolak menuju hotel. Sesuai protokol kesehatan, jumlah penumpang bus dibatasi hanya 40% atau hanya 18 orang. Saat ini sementara hanya maskapai asal Arab Saudi yang diizinkan membawa jemaah umroh dari seluruh dunia. Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama saat ini tengah berkoordinasi dengan otoritas penerbangan Arab agar maskapai Indonesia diizinkan membawa jemaah umroh ke Arab Saudi. Kami tentu saja dari Kementerian Perhubungan telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan juga otoritas penerbangan di Arab Saudi agar maskapai nasional dapat kembali melayani umroh jemaah umroh asal Indonesia. Dan Indonesia dapat dimasukkan dalam sistem e-umroh di Arab Saudi. Setibanya di hotel, para jemaah harus menjalani karantina selama 3 hari. Hal ini sesuai dengan protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Setelah masa karantina usai, jamaah baru bisa melanjutkan proses administrasi dan menunaikan umroh.
Pemirsa, biaya pendaftaran calon jemaah umroh di masa pandemi dipastikan meningkat. Peningkatan mencapai 20 hingga 30%. Kenaikan harga umroh karena adanya beberapa aturan baru untuk memenuhi aturan protokol kesehatan selama berlangsungnya ibadah umroh di Tanah Suci. Kalangan pelaku usaha travel umroh menyatakan tingkat kenaikan biaya perjalanan umroh di masa pandemi COVID-19 mencapai 30% dari biaya umroh sebelum adanya pandemi COVID-19. Adanya aturan-aturan yang berlaku di era new normal ini, seperti harus adanya PCR test, kemudian pesawat tidak boleh penuh, hotel hanya bintang 4 dan 5 saja, dan satu kamarnya hanya untuk berdua, kemudian di bus juga itu tidak boleh penuh, harus sesuai dengan peraturan-peraturan, dan kemudian dikarantina selama 3 hari. Apabila dilihat presentasinya, harga itu sekitar 20-30%. Kementerian Agama juga telah mengatur biaya penyelenggaraan umroh di tengah pandemi. Salah satunya terkait biaya karantina dan pelayanan karena pandemi COVID-19. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memastikan ekonomi Indonesia belum tumbuh positif. Ya, Indonesia diperkirakan masih berada dalam jurang resesi setelah pertumbuhan ekonomi kuartal 3. Presiden Joko Widodo mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 akan sedikit lebih baik dari kuartal kedua, yang melaju di kisaran minus 5,32%. Oleh karena itu, pemerintah akan mengandalkan serapan anggaran pos belanja kementerian dan lembaga, terus mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berikan tekanan untuk yang saya ingin menyampaikan untuk yang berkaitan dengan kuartal yang keempat. Ini adalah kuartal terakhir. Saya harapkan realisasi belanja kita betul-betul harus berada pada titik yang paling maksimal. Kita tahu kemarin di triwulan kedua pertumbuhan ekonomi kita di angka minus 5,32. Di kuartal ketiga ini kita juga mungkin sehari, 2 hari, 3 hari ini akan diumumkan oleh BPS juga masih berada di angka minus, perkiraan kita di angka minus 3, naik sedikit. Agar bisa memperbaiki lagi. Selain itu, para menteri juga diminta mempercepat penyerapan belanja modal dan penyaluran bantuan sosial di kuartal pertama 2021 agar perekonomian Indonesia bisa kembali tumbuh positif tahun depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, usai topan Goni menghantam Filipina, warga mulai membersihkan puing-puing. Selengkapnya sesaat lagi, iNews Pagi segera kembali.